Di hadapan ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan ada nikmat senantiasa. Haleluya. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa kami. Kasihanlah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan di kehidupan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa malam oleh karena Tuhan Yesus. Amin.
Ya Tuhan Allah, kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan berkelakuan. Kami datang kepadamu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah terima dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari Tuhan. Kami sering melakukan. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan kelakuan kami kepada kami. Tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh Tuhan. Ya Tuhan, lapangkan kami serta kami orang dosa kami. Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memberikan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Kemuliaan dari Allah Bapa dan Anak. Amin. Sesudah Yohanes berkata, karena Yesus berkata, ketika Yesus sedang berjalan di surga Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas sebelah sini. Mereka sedang mengadakan agama, sebab mereka Yesus segera menemui mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Yesus bersama orang-orangnya dan demikian teman-teman, berbahagia orang-orang yang mendengarkan firman serta Thank you.
Warta jemaat minggu ketiga setelah dibukanya minggu tanggal 2 Januari 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita. Nomor 1, pelayanan. 01, rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama akan menerima pernikahan saudari Damai Cynthia Deborah Bogosianto, putri dari Bapak Paslon Sektor tahun Restawan Belum Lebaran, jemaat AKBP Resort Semayang Jalan Sisingamaraja, Wik Bethesda, dengan saudara Samuel Samsudin Jarito Panjaitan, putra dari Bapak Sorten Panjaitan Binaria Bolu Namun, jemaat AKBP Timur Resort Timur Distrik 18 Medan ini. Keberadaan mereka akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 pukul 8.30 bertempat di AKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur. Pemberitahuan pertama akan menerima pernikahan nikah saudara Leti Ferdinand Laskot Maruni Pangatuan, putra dari Bapak Raja Edi Simpson Pangatuan, dengan kami 29 juta SPD jemaat AKBP Resort Semayang Jalan Sisingamaraja, dan Wik Gandia dengan saudari Elisa Maria Kurusinaga, putri dari Bapak Dr. Sekolah Raja Sedangkan MD berperan siswa Wastari Guru Kajian Ahok, jemaat AKBP Resort Semayang Jalan Sisingamaraja, dan Wik Nasaret. Pemberitahuan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 9 bertempat di AKBP Resort Semayang Jalan Sisingamaraja. Nomor 2, persetujuan atau poin dunia. Jadwal pelaksanaan pada Minggu 31 Januari 2021, gereja kita melaksanakan 4 kali ibadah. Adapun jadwal pelaksanaan pada Minggu tertera dalam warta jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk memperhatikan jadwal pelaksanaan pada Minggu. 02, ketentuan mengikuti ibadah Minggu. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat ketentuan mengikuti ibadah Minggu di gereja, yaitu kondisi tubuh sehat, suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, selalu mencuci tangan sebelum memasuki gedung gereja. Jemaat wajib memakai masker pada saat memasuki gedung gereja dan saat pada Minggu berlangsung. Duduk sesuai dengan yang ditentukan dan menjaga jarak satu sama lain. Tidak bersama dengan sesama. Anak sekolah itu berada di rumah jemaat yang mengikuti ibadah tidak diperkenankan membawa anak bawah umur 14 tahun. Tidak perlu setelah ibadah itu selesai sekitar 2 menit. Dimohon seluruh jemaat untuk dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan demi kelancaran pelaksanaan ibadah Minggu di gereja. Nomor 2, pelayanan kasih atau jemaat ini pada hari Selasa 19 Januari 2021 telah meninggal Bapak Situa Manola untuk usia 64 tahun dari Wik Bethesda. Acara pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis 21 Januari 2021. Kita berdoa semoga keluarga cepat bertemu. Demikian waktu jemaat untuk Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, yaitu minggu ketiga setelah Epifanias, yang tertulis dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Demikianlah tertulis. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kali. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan masuk. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan dikembalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kafan. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di laut. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang menaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak menjadi melakukannya. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Allah tidak menginginkan kebinasaan bagi umatnya, melainkan keselamatan. Oleh karena itulah Allah selalu memberikan kesempatan kepada seluruh umatnya untuk memperbaharui diri, untuk bertobat, untuk meninggalkan kejahatan. Dia selalu menawarkan keselamatan bagi kita. Dan tawaran keselamatan itu adalah sebuah ungkapan petunjuk bahwa ternyata Allah itu adalah Allah yang murah hati. Allah itu sungguh penuh kemurahan. Kalau dikatakan kemurahan apa tidak, berarti bahwa Allah itu penuh kasih sayang. Allah itu penuh kasih setia. Tak dibiarkan oleh kita dalam kebinasaan, tapi terus-menerus kesempatan selalu ada diberikan kepada umat. Bukan berarti ketika Allah memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita kasih sayang, Dia menyerahkan kepada kejahatan kita, bukan. Tetapi dengan kehidupan yang sampai sekarang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu merupakan kesempatan untuk kita semakin dekat kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah. Maka hidup adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, tetapi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya akan pergi dari dunia ini. Tapi kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita karena kasih-Nya, kemurahan-Nya di tengah kehidupan kita. Yunus juga diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan pelayanan panggilannya, pergi ke
sesekali kita tidak suka kalau Allah mengampuni musuh kita. Bahkan dalam doa kita, kalau boleh Tuhan dendam itu memberikan kepada kita. Terkadang begitu kan kehidupan kita. Yunus tidak suka Allah mengampuni diri karena kejahatan. Seharusnya justru ketika Allah memanggil Yunus, seharusnya dia jadi berkat untuk mengatakan apa yang Allah firmankan. Justru dia berbalik arah, berbelok dari panggilannya untuk berkasus. Meskipun demikian, Allah memberi kesempatan dengan Allah mengarahkan lewat badai yang mengamuk di tengah laut dan perut ikan, mengarahkan Yunus untuk semakin menyadari akan panggilannya. Badai itu menghancurkan, merusak, merobohkan sampai buang yang berlalu. Bahkan ikan besar dimakannya dan menutupi ikan air yang bergaya. Ikan paus terbesar tadi. Tapi sebenarnya kalau katakan badai dan ikan yang besar, peluang itu tidak ada. Badai itu menghancurkan. Bagaimana bisa hidup? Apalagi ikan yang besar makan. Dia hidup. Ini adalah bagian Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan itu mau. Tangan Tuhan itu menolong untuk memberikan kesempatan yang kedua. Allah sungguh kasih Yesus. Dan yang satu, dapat firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kesempatan itu diberikan kembali kepada Yunus. Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang dikasihinya. Kota Niniwe itu dinamakan oleh Allah keselamatan, kota yang sungguh besar, yang penuh kejahatan. Berkatakan besar itu mengenang karena teksnya dikatakan dalam mengelilingi kota Niniwe 3 hari perjalanan dan banyak orang duduk di sana. Tetapi mereka tidak bersama-sama melakukan penyembahan ilahi lain. Tetapi tawaran keselamatan itu yang Allah firmankan lewat Yunus, 40 hari kesempatan mereka untuk bertobat. Maka waktu itu bukan waktu singkat. Kalau terkadang kita ketika bertahun baru berkumpul bersama, kita katakan berjanji bukan atau itu, tapi besok dilakukan. Ini namanya Kristen tobat. Hari ini tobat besok Tuhan. Ingat, apa yang kita katakan itu harus bersungguh dari hati, bukan asal, bukan sekedar, tetapi bagaimana Allah menginginkan pertobatan dalam kehidupan kita. Demikian juga ini. Tawaran keselamatan itu Allah berikan kepada mereka lewat Yunus karena 40 hari kesempatan mereka untuk bertobat. Maka tentu hal ini ada kecenderungan bagaimana memperbaharui diri, bagaimana menyesali diri. Maka kesempatan itu yang ada yang ternyata menarik sini pada ini orang ini percaya kepada Allah luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Yunus 40 hari kota ini akan dikembalikan. Ternyata ketika dikatakan demikian orang ini percaya kepada Allah luar biasa. Mereka tidak tertentu, mereka tidak menggunakan diri mereka, justru mereka menyadari ternyata mereka sudah berdosa di hadapan Allah. Dan Allah sangat menghargai pertobatan mereka. Allah sangat menghargai iman mereka untuk percaya kepada Allah. Pertobatan itu mengingat dimulai dengan percaya kepada Allah. Orang yang bertobat itu harus dengan percaya. Aku percaya. Jadi jangan ragu, tapi percaya. Tapi boleh dengan kepercayaan. Dengan percayalah kita akan mampu melakukan pertobatan. Orang-orang ini berpuasa, orang-orang ini menggunakan kain sebagai lambang duka, seperti perkabungan kepada orang yang meninggal. Itulah yang mereka lakukan sebagai tanda pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan yang luar biasa amat ingat, tak hanya rakyat Niniwe yang demikian, tapi raja pun demikian. Raja Niniwe menjadi teladan. Dia bersedia
setiap kita Tuhan jangan pernah membiarkan diri kita menganggap bahwa kesalahan kita adalah benar. Tapi setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Seperti itu, maka kita harus mengakui kesalahan kita di tengah di hadapan Tuhan. Raja ini menyuruh kepada seluruh rakyat, bahkan ternak-ternak pun disuruh berkata meledekkan sebagai tanda mereka adalah berdosa dan Tuhan. Para ternak itu juga berkata karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Mereka menyesal dengan amat sangat di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Allah menyesal? Allah juga menyesal untuk melakukan perbuatan pada mereka. Abang ingat dalam teks ini ada kata menyesal. Bukan berarti Allah itu menyesal akan kebenaran tidak. Allah tidak pada kebenaran. Yang Allah katakan menyesal di sini adalah mengartikan Allah tidak memberikan konsekuensinya kepada kejahatan, tapi peluang kesempatan. Sebabnya Allah mengusir untuk berdiri bertobat dan kesempatan. Ternyata konsekuensi murka Allah itu bisa dihilangkan ketika kita mau bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Maka kita sebenarnya adalah orang-orang yang mustahil, orang-orang yang berdasarkan, tapi kesempatan itu ada supaya murka Allah yang kedua begitu tak diberikan kepada kita. Maka Allah sungguh menginginkan pertobatan dan pembaharuan hidup ini. Jangan kita katakan aku harus bertobat, udah ginilah aku apa adanya. Tidak, karena anak kita membuat dari dia, bukan dari Yesus. Kalau Yesus baik, kita ngomong, tapi benar-benar lihat bisa itu. Allah ini bukan mengadopkan juga biar. Masa mau 5 tahun dapat sebenarnya. Harus mengadop 40 tahun tak bisa diperhatikan. Siapa bilang kalau dia mau bersama dengan Tuhan berubah dirinya, maka semua bisa. Tidak ada hal yang tidak bisa. Karena kita adalah orang-orang yang berdaya, orang-orang yang harus dibentuk oleh Tuhan. Maka setiap kita harus menyadari akan kehidupan kita supaya Allah tidak memberikan murkanya kepada kita. Dia memberi konsekuensi murkanya kepada kita. Dia ini supaya kita berbalik kepada kebenaran yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga di sana kita lihat Allah tidak janji, Allah berikan untuk menunda-balikkan kota ini. Itulah tanda kemuliaan Allah. Maka untuk mensucikan, tetapi biarlah itu kesempatan untuk kita untuk semakin dekat dan percaya kepada Allah. Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Tuhan Allah mengasihi kita dan kemurahan yang ditunjukkan melalui Kristus Yesus yang telah datang dan mengajar. Dan Kristus datang itu juga menunjukkan kepada kita untuk melakukan pertobatan, untuk melakukan pertobatan. Sekarang bagaimana kita menanggapi seruan Kristus itu kepada kita? Maka kita percaya, hendaknya mendengarkan, hendaknya sadar, menyesali, dan tidak lagi melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Jangan sia-sia dengan Allah, tapi tunjukkanlah penyesalan kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Orang yang bertobat itu berarti menyesal dosa-dosanya akhirnya. Orang yang bertobat itu berarti dia berubah arahnya dari jahat kepada yang baik. Orang yang bertobat itu adalah perubahan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan. Orang yang bertobat itu akan menunjukkan yang dia selama ini membenci menjadi mengasihi, yang selama ini mendendam menjadi mengampuni, yang selama ini sudah membuat keributan dan keonaran menjadi orang pembawa damai, yang selama ini menjadi orang-orang yang malas menjadi orang yang selalu gigih dengan firman Tuhan. Itulah pertobatan. Apakah itu ada di kita mengingat pertobatan itu bukan hanya kata-kata, tetapi menunjukkan sikap kita bertobat.
Ini adalah sebagai teguran Allah. Itu adalah kesempatan untuk kita meninggalkan segala usaha-usaha kita. Karena itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh supaya pengorbanan Kristus itu tidak sia-sia. Tapi oleh Kristus kita beroleh keselamatan. Biarlah dengan firman Tuhan ini kita semakin menyadari akan arti hidup kita, arti kebenaran Allah, dan keselamatan kita semakin menggantungkan diri kita kepada Allah. Tidak ada yang benar, tapi Allah mengujar kepada kita untuk berdoa, menyesali perbuatan kita dan melakukan apa yang kita kehendaki. Amin. Terima kasih Tuhan atas kemurahan bagi kami. Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk berpaling dari dosa-dosa kami kepada Tuhan. Biar kesempatan itu kami bergunakan sebaik-baiknya, tidak kami sia-siakan, tapi semakin bergantung kepada Tuhan akan kehidupan kami. Ajarkan Tuhan untuk meninggalkan diri kami, menganggap Allah benar, tetapi dia adalah Tuhan. Kami adalah orang-orang yang melakukan dosa. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kemuliaan kepada kami. Biarlah kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan pada saat ini adalah bagian dari kami. Bagi kami semakin bergantung kepada Tuhan saja. Biar kembali kehidupan yang kami alami semakin mendekatkan diri kami kepada Allah. Sehingga kami tidak perlu takut, kalau bersama Tuhan kami akan diarahkan menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Berkati seluruh jemaat di tengah-tengah goncangan badai yang kami alami tahun ini, banyak duka cita yang dalam yang kami alami, di mana-mana terjadi tanah longsor, di mana terjadi banjir, bahkan pandemi COVID-19 yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Ya Tuhan, biarlah kami semakin bergantung kepada, biarlah Tuhan akan pertolongan kami, Kau yang menolong kami, karena dari saat itu akan kami menjadi kuat ketika menjaga semua kepada Tuhan. Bersama Tuhan akan mampu melewatinya. Karena Tuhan, biarlah kami tidak berada pikiran kami, tapi pada bersama kami menjaga seluruh kehidupan kami. Biarlah Kau juga memberikan pengharapan yang penuh kepada jemaat yang sakit. Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kekuatan di balik apa yang mereka sakit, yang mereka alami. Kesembuhan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga di sana mereka akan menemukan sukacita, kekuatan yang baru yang dari Tuhan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati para medis, berkati obat mereka ada di dalam Tuhan untuk kesembuhan bagi hidup mereka. Ya Tuhan, Kau berkati jemaat yang bermanfaat dalam waktu ini. Kau kekuatan kami penuh dan kesehatan. Bela anugerah terus mereka rasakan dalam hidup mereka yang umur yang panjang dan kesehatan yang dari Tuhan. Kau berkati di seluruh jemaat, agar kami selalu tidak percaya kami, hati pikiran kami, apapun yang kami berikan ke Tuhan, dia untuk sebagai kami, dia dapat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tubuh kami, Kau berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka yang sungguh-sungguh memimpin bangsa ini dengan baik. Biarlah Tuhan hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu saja dalam Kristus Yesus yang berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Yesus
Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.